Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Rianti Lestari, NIM 2018-210740. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap. Sikap itu sendiri merupakan suatu kecenderungan atau predisposisi yang dipelajari untuk merespon suatu objek tertentu yang berkaitan dengan rasa suka maupun rasa tidak suka. Berdasarkan definisi tersebut, sikap itu berarti 1. Masih bersifat predisposisi. Sikap ini masih merupakan suatu kecenderungan, bukan sebagai perilaku individu ataupun konsumen terhadap suatu objek tertentu. Yang kedua, sikap terbentuk sebagai hasil belajar. Sikap ini terbentuk dari hasil pembelajaran yang dilakukan oleh konsumen ataupun individu terhadap objek tertentu. Yang ketiga, sikap memiliki variasi nilai. Dan yang keempat, sikap mengandung objek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori mengenai sikap. Teori mengenai sikap ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif ini berkaitan atau berhubungan dengan hal-hal yang diketahui oleh individu ataupun konsumen, baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu objek tertentu. Yang kedua, yaitu komponen afektif. Komponen afektif ini berkaitan atau berhubungan dengan perasaan dan emosi dari individu ataupun konsumen terhadap objek tertentu. Yang ketiga yaitu komponen konatif. Komponen konatif ini berhubungan atau berkaitan dengan predisposisi ataupun kecenderungan suatu individu untuk melakukan tindakan berkenaan dengan suatu objek sikap. Dengan demikian, ketiga komponen itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila individu ataupun konsumen ingin merasakan kenyamanan, maka mereka harus menyelaraskan ketiga komponen tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan, nama saya Habib Fajar Ramadan dengan nomor induk mahasiswa saya 2018-210748. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Model sikap terhadap objek. Model ini tuh lebih aplikatif penerapannya untuk mengetahui sikap konsumen terhadap suatu produk atau objek sikap yang lain. Mengacu pada model ini, sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek tertentu merupakan fungsi dari evaluasi atau penilaian individu terhadap atribut atau keyakinannya mengenai produk tersebut. Konsumen yang memberikan penilaian positif atau memiliki keyakinan yang positif terhadap suatu produk akan memiliki sikap yang positif. Selanjutnya yaitu kemampuan model dalam memprediksi perilaku. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kemampuan sikap dalam memprediksi perilaku. Yang pertama, tingkat keterlibatan konsumen. Jika tingkat keterlibatan konsumen terhadap suatu objek sikap tinggi, misalnya sikap konsumen terhadap produk tersebut, maka perilakunya cenderung akan sesuai dengan sikapnya. Jadi, jika keterlibatan konsumen terhadap suatu produk tinggi, maka sikapnya cenderung kuat juga. Yang kedua, pengukuran sikap. Jika pengukuran sikap valid atau reliable dan mempunyai tingkat abstraksi yang sama dengan pengukuran perilaku serta dalam waktu yang relatif dekat atau bersamaan waktunya, maka sikap dapat digunakan untuk memprediksi perilaku. Namun demikian, jika terdapat kesenjangan waktu yang lama antara pengukuran sikap dengan situasi perilaku yang sedang dikaji, maka besar kemungkinan kemampuan sikap dalam memprediksi perilaku rendah. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh orang lain. Pengaruh orang lain yang mempunyai pengaruh kuat dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi sebuah sikap yang negatif, menghasilkan perilaku yang positif. Contoh, seorang anak tidak suka pada produk merek B, namun karena orang tua atau kakaknya mempengaruhi agar memilih merek X, maka meskipun sikapnya positif terhadap merek X, dia pada akhirnya memilih merek B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Dinata, NIM 2018-10762. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu faktor situasi. Faktor situasi adalah kondisi yang mendesak dan situasi yang tidak mendukung, dan kondisi yang berduka ataupun gembira. Seringkali menyebabkan sikap
tidak dapat digunakan untuk memprediksi perilaku tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh dari merek lain. Merek lain yang menukarkan keunggulan manfaat seringkali mempengaruhi hubungan sikap dengan perilaku konsumen. Bisa memilih merek yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak disukai karena setelah melihat produknya tersebut, merek yang sebelumnya tidak diketahui ternyata memberikan manfaat yang lebih banyak. Lalu yang ketiga yaitu kekuatan sikap. Sikap dapat digunakan untuk memprediksi perilaku ketika sikap tersebut sangat kuat ada pada konsumen. Lalu selanjutnya yaitu ada model keinginan berperilaku. Berbeda dengan model sikap terhadap objek, model keinginan berperilaku lebih memfokuskan pada prediksi intensi atau keinginan kuat untuk berperilaku objek sikap serta mengaitkan sikap norma subjektif. Norma subjektif merupakan keyakinan konsumen tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sehubungan dengan objek sikap. Lalu selanjutnya yaitu ada fungsi utilitarian atau kegunaan. Sikap merupakan fungsi penilaian konsumen terhadap kemanfaatan atau kegunaan suatu produk atau merek. Fungsi ini mengacu pada pendapat bahwa individu mengekspresikan perasaannya untuk memaksimalkan penghargaan dan meminimalkan hukuman dari orang lain. Selanjutnya yaitu fungsi ekspresi nilai. Sikap terbentuk sebagai fungsi dari keinginan konsumen untuk mengekspresikan nilai-nilai yang diyakini kepada orang lain. Ekspresi sikap atau nilai-nilai yang dianut digunakan oleh konsumen untuk menunjukkan konsep dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Kurniawan, NIM 2018-210-766. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai fungsi pertahanan ego. Fungsi ini merupakan sikap yang diambil dari seseorang untuk mempertahankan egonya. Sebagai contoh, pada iklan parfum seringkali menyampaikan pesan bahwa konsumen kurang diterima jika tidak menggunakan parfum mereknya. Dari iklan tersebut menyatakan bahwa produk parfum merek tersebut dapat melindungi ego konsumen yang memakainya. Lalu yang selanjutnya, fungsi pengetahuan. Fungsi sikap ini digunakan individu sebagai dasar memahami sesuatu. Pemahaman mengenai sesuatu produk merupakan komponen penting dari fungsi pengetahuan mengenai sikap. Sebagai contoh, seseorang ingin membeli jam merek A, namun sebelum ia membeli jam tersebut, ia mencari informasi mengenai spesifikasi jam-jam tersebut. Lalu yang selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama yaitu pengalaman langsung. Maksudnya di sini adalah pengalaman konsumen memakai suatu produk. Sebagai contoh, seorang konsumen merasa cocok produk shampoo Pantene sehingga ia membeli dan menggunakan shampoo tersebut. Lalu yang kedua, pengaruh keluarga. Maksudnya di sini adalah keluarga berperan penting dalam pembentukan sikap maupun perilaku seseorang. Sebagai contoh, seorang anak remaja menggunakan berbagai produk fashion seperti yang digunakan orang tuanya karena cocok dan dengan produk tersebut. Yang ketiga, teman sebaya. Maksudnya di sini peran teman sebaya juga berpengaruh dalam pembentukan sikap maupun perilaku seseorang. Sebagai contoh, seorang anak remaja suka dengan merek sepatu A karena dipengaruhi oleh rekan-rekannya. Lalu yang keempat, pemasaran langsung. Maksudnya di sini adalah perusahaan menawarkan produknya kepada pelanggan langsung dan menawarkan produk yang baru dikembangkan kepada pelanggan. Sebagai contoh, Bank CIMB Niaga menawarkan produknya melalui email, telepon kepada pelanggannya. Lalu yang selanjutnya, tayangan media massa. Maksudnya di sini adalah peran media massa sangat penting untuk pembentukan sikap konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kesempatannya, saya Ibrahim Abdurrahman Rashid, NIM 2018-210-787. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu komitmen konsumen terhadap sikapnya. Yang pertama yaitu komitmen rendah. Pada tingkat ini, sikap dibentuk
konsumen atas dasar keinginannya untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman dari pihak lain. Yang kedua yaitu identifikasi. Pada tingkat ini sikap dibentuk oleh konsumen atas dasar keinginannya agar dapat menyesuaikan dengan orang lain atau kelompok. Dan yang ketiga yaitu internalisasi. Tingkat ini yaitu pada saat konsumen merupakan tingkat paling tinggi karena sikap yang dibentuk oleh diinternalisasi dan dianggap sebagai bagian dari sistem nilai pribadinya. Itu adalah sikap internalisasi, yaitu bagaimana cara mengubah sikap konsumen. Yang pertama yaitu mempengaruhi persepsi konsumen yang berkaitan fungsi sikap agar terbentuknya sikap positif pada konsumen. Maka dalam promosi sebaiknya pemasaran memperhatikan aspek fungsi sikap. Terus contohnya ketika produk yang ditawarkan belum banyak dikenal oleh pasar, sebaiknya informasi tentang produk dikembangkan lagi atau dipromosikan lagi kepada konsumen. Dan yang kedua yaitu mengubah komponen multi atribut, yaitu untuk mengubah sikap konsumen pemasar dapat menambah atribut pada produknya, seperti diferensiasi tapi lebih menambah kepada produknya. Selanjutnya mengubah keyakinan merek pesaing. Pemasar dapat membandingkan produknya dengan pesaing, di mana yaitu untuk mengubah keyakinan konsumen melalui perbandingan ini diharapkan konsumen berubah keyakinan terhadap pindah ke produk yang dihasilkan oleh target tersebut. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.